Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Igede Widya Mahardika, seorang mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana. Kali ini saya akan membuat video tentang Global Human Resources Management. Video saya kali ini saya buat dalam rangka memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video kali ini saya akan mengacu pada buku yang berjudul Fundamental of Human Resources Management, karangan Raymond Arnoe dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh McGraw-Hill pada tahun 2018. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pokok bahasan kita kali ini. Perusahaan-perusahaan pada awalnya adalah perusahaan kecil. Mereka memproduksi barangnya di wilayah tersebut, kemudian juga mempekerjakan orang-orang dari lingkungan sekitar wilayah tersebut. Produk dari bisnis tersebut, produk dari perusahaan tersebut, mereka pasarkan ke wilayah yang relatif sempit. Lama-kelamaan, bisnis atau perusahaan tersebut berkembang. Mereka mulai mengekspansi pasar. Mereka mulai memenuhi permintaan-permintaan dari luar wilayah operasinya. Bahkan, lama-kelamaan bisa memenuhi permintaan-permintaan dari seluruh pelosok negerinya. Perusahaan ini mulai bergerak secara nasional. Lingkungan bisnis yang ketat memaksa perusahaan untuk tetap bertahan, untuk mencari cara-cara baru untuk bertahan pada lingkungan bisnis. Mereka mulai memikirkan untuk memasuki pasar yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengekspor. Mereka memproduksi barang di dalam negeri, kemudian mengirimnya ke luar negeri untuk dijual di luar negeri sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ada juga beberapa perusahaan yang melakukan licensing, yaitu menjual hak karya intelektualnya, baik itu berupa paten atau copyright atau merek dagang, untuk digunakan oleh unit usaha di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Misalnya perusahaan farmasi kemudian menjual lisensi tersebut sehingga perusahaan di luar negeri bisa menggunakan hak paten penemuan dari suatu obat tersebut untuk dijual di luar negeri. Sehingga kedua perusahaan bisa untung, perusahaan yang ada di luar negeri dan perusahaan induk yang memberikan lisensi juga untung. Ada juga perusahaan yang memasuki bisnis internasional dengan cara franchising, yaitu menjual franchise-nya atau waralabanya. Di sini perusahaan induk, si induk franchise ini memberikan hak kepada usaha di luar negeri untuk beroperasi secara franchise, yaitu dengan standar-standar tertentu yang ditetapkan oleh si induk franchise ini. Contohnya adalah KFC dan McDonald. MNC atau Multinational Corporation adalah perusahaan yang berpusat pada suatu negara, tetapi juga mempunyai beberapa unit usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang ada di beberapa negara di luar negeri. Contohnya adalah GM Motor, General Motor yang berpusat di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. GM Motor ini juga mempunyai unit-unit usaha untuk memproduksi mobil yang ada di beberapa negara, misalnya di Meksiko, di Korea Selatan, di Cina. Jadi perusahaan ini tidak hanya mengekspor barangnya ke luar negeri, tetapi juga memproduksi barangnya di beberapa negara
kemudian menjualnya ke seluruh dunia. Pada tingkatan yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi, perusahaan yang bergerak dalam bisnis internasional ini ada yang disebut dengan global corporation. Global corporation adalah perusahaan yang mempunyai headquarter atau kantor pusat, corporate office di beberapa negara yang terintegrasi menjadi satu kesatuan organisasi yang memasarkan produknya ke seluruh dunia. Mereka memperlakukan dunia ini sebagai satu unit wilayah pemasarannya. Perusahaan global ini, global corporation ini mempunyai CEO atau pimpinan-pimpinan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contoh dari perusahaan global atau global corporation ini adalah P&G atau Procter and Gamble, adalah perusahaan yang mempunyai lebih dari 300 merek dagang yang beroperasi di 180 negara di dunia. Merek-merek dagangnya yang kita kenal di Indonesia adalah Rejoice, ada Head and Shoulder, ada merek pencukur Gillette, dan ada juga Downy. Jadi Procter and Gamble ini mempunyai headquarter di beberapa negara dan mengoperasikan perusahaannya secara terintegrasi, yang dipimpin juga oleh manajer-manajer yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan mempekerjakan orang-orang di seluruh dunia. Perjanjian-perjanjian yang disepakati antar negara dalam bidang perdagangan membuat semakin banyak perusahaan bisa masuk ke pasar internasional. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menjual produknya di luar negeri atau di berbagai negara. Mereka juga bisa mempunyai unit-unit usaha yang memproduksi barang dan jasa di berbagai negara. Dengan bergerak untuk melakukan bisnis secara global, perusahaan juga perlu untuk mengelola sumber daya manusianya di berbagai negara, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia global. Praktek-praktek SDM pada negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan budaya, perbedaan politik dan sistem hukum, perbedaan ekonomi, serta perbedaan pendidikan. Perbedaan budaya mempengaruhi bagaimana seorang karyawan berinteraksi dengan karyawan lainnya. Pada budaya-budaya dengan power distance yang jauh, mereka berinteraksi dengan menghormati para seniornya, para atasannya. Seperti misalnya di Meksiko, mereka menghormati atasannya dengan sebutan senior. Atau di Jepang, misalnya dengan sebutan san, atau orang akan memanggil si John dengan John-san. Atau di Meksiko orang akan memanggil John dengan senior John. Tetapi tidak seperti itu di budaya-budaya yang power distance-nya itu relatif dekat. Misalnya di Amerika atau di Denmark, orang akan menyebut karyawan lainnya, bahkan atasannya, dengan nama depan agar lebih akrab. Karena itu dianggap baik atau dianggap bagus pada budaya-budaya tersebut. Kemudian praktek-praktek SDM dipengaruhi juga oleh budaya-budaya ini. Pada budaya-budaya yang menjunjung tinggi nilai individual, adalah hal yang wajar jika perbedaan gaji antara atasan atau orang-orang di level teratas dengan orang-orang di level terbawah itu perbedaannya sangat jauh. Tetapi menjadi tidak wajar pada budaya-budaya atau di negara dengan budaya-budaya yang menjunjung tinggi
kolektivisme. Perbedaan gaji itu seharusnya tidak terlalu jauh atau struktur gaji seharusnya dibuat lebih merata pada negara-negara yang menjunjung tinggi kolektivisme. Kemudian yang kedua, ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi mempengaruhi keadaan ekonomi pada masing-masing negara. Sehingga perusahaan global perlu memperhatikan perbedaan keadaan ekonomi ini. Orang yang digaji 100.000 US dollar pada negara yang satu, misalnya di Malaysia, adalah tidak fair jika manajer yang lainnya digaji 100.000 di Amerika Serikat. Jadi 100.000 di Malaysia tentunya berbeda dengan 100.000 di Amerika Serikat karena perbedaan ekonomi. Terus yang ketiga adalah perbedaan politik. Jadi negara dengan sistem politik komunis tentu memiliki perbedaan praktek SDM dengan negara-negara dengan sistem politik demokratis. Negara-negara yang mayoritas penduduknya mendukung partai sosialis seperti di Eropa Barat, mereka cenderung memiliki peraturan yang memproteksi tenaga kerja tersebut sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap kompensasi terhadap benefit yang harusnya diterima oleh karyawan. Kemudian selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di masing-masing negara yang berbeda tentunya akan sangat mempengaruhi praktek SDM pada negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat pendidikan yang bagus tentunya mempunyai tenaga-tenaga ahli yang lebih banyak, tenaga-tenaga profesional dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi juga memerlukan tingkat gaji yang lebih tinggi. Negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah akan memiliki sedikit tenaga-tenaga ahli, memiliki sedikit tenaga-tenaga profesional, tetapi juga memiliki tingkat gaji yang lebih rendah. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan operasinya yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja ahli tentunya menghindari negara-negara dengan pendidikan rendah karena mereka akan sulit mendapatkan tenaga kerja tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan tenaga kerja yang murah dalam jumlah banyak akan melakukan operasinya pada negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah di mana tenaga kerja ada dalam jumlah banyak dan dengan biaya yang rendah. Dalam memanage sumber daya manusia global atau dalam Global Human Resource Management, kita masih melakukan hal-hal seperti halnya kita melakukannya dalam SDM lokal. Kita melakukan perencanaan, kita melakukan rekrutmen, kita melakukan seleksi, kita melakukan orientasi, kita masih melakukan penempatan, kita masih melakukan manajemen kinerja, kita masih memerlukan training juga dalam memanage global SDM ini, kita masih melakukan development. Hanya saja kita perlu menentukan tempat atau di negara mana kita akan melakukan hal tersebut. Hal ini yang perlu dipertimbangkan karena beda negara akan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam melakukan praktek SDM tersebut. Saya contohkan misalnya staffing. Staffing pada perusahaan global pada negara satu akan dilakukan berbeda dengan negara lainnya. Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam staffing
karyawan pada perusahaan-perusahaan global, ada yang dilakukan dengan pendekatan etnosentris. Pendekatan ini adalah pendekatan di mana posisi-posisi kunci pada perusahaan yang baru di negara-negara lain akan diisi dengan orang-orang yang dari perusahaan induknya. Jadi yang diisi adalah posisi-posisi kuncinya saja. Karena perusahaan tersebut di negara yang baru dituju itu kekurangan tenaga ahli pada posisi-posisi kunci, misalnya saja manajer. Pada tahun 90-an, hotel-hotel chain internasional di Bali itu mengisi staf di posisi kuncinya dari orang-orang luar negeri. Ambil saja Four Seasons misalnya, yang mempunyai perusahaan induk di Kanada. Perusahaan tersebut mengirimkan general manager untuk bekerja di Four Seasons. Dan tenaga kerja di bawahnya akan diisi oleh tenaga kerja dari host country, yang dimana adalah tenaga kerja dari Bali atau dari Indonesia. Hal ini sangatlah baik karena mampu mengisi kekurangan tenaga ahli, tenaga profesional tersebut. Hal ini juga berarti akan ada transfer keahlian dari orang-orang Kanada atau yang disebut ekspatriat untuk mentransfer keahliannya, kemampuannya kepada orang-orang Bali atau kepada orang-orang Indonesia, sehingga tenaga kerja pada host country akan mendapatkan keahlian baru. Pendekatan yang selanjutnya adalah polisentris. Polisentris ini artinya seluruh karyawan, baik itu level manager, level teratasnya sampai level terbawahnya, diambil dari warga negara yang bersangkutan di mana perusahaan baru itu didirikan. Misalnya saja perusahaan Amerika Serikat yang didirikan di Malaysia. Jadi manajernya adalah warga negara Malaysia, supervisornya dan karyawan-karyawannya adalah seluruh warga negara Malaysia. Ini adalah hal yang lebih baik, jadi menimbulkan sentimen yang lebih baik. Tetapi masih juga ada kendalanya, ada syaratnya. Hal ini bisa dilakukan asalkan negara yang dituju atau negara yang baru atau host country tersebut memiliki tenaga yang siap bekerja dari level terbawah sampai level teratas. Terus tentunya hal ini adalah lebih murah daripada mengirimkan orang dari perusahaan induk untuk bekerja di perusahaan yang baru. Cuma bedanya manajer-manajer tersebut hanya bisa sampai posisinya di paling atas di level manajer di unit tersebut. Pada pendekatan staffing di perusahaan global, kita juga mengenal istilah host country nasional. Saya contohkan perusahaan Amerika yang mempunyai usaha di Korea Selatan, misalnya saja General Motor mempunyai unit usaha di Korea Selatan. Jadi warga negara Korea Selatan yang bekerja pada GM Motor di Korea Selatan disebut host country nasional. Terus ada juga third country nasional, yaitu orang asing yang bekerja pada host country, perusahaan di host country. Misalnya saja seorang engineer dari Jerman bekerja pada GM Motor yang ada di Korea Selatan, yang mana GM Motor ini mempunyai kantor pusat di Amerika Serikat. Jadi orang Jerman tersebut disebut third country national. Ada juga istilah ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang warga negara pada perusahaan induk suatu usaha
yang dipekerjakan oleh perusahaan induk itu ke dalam proyek baru di luar negeri atau di cabang barunya. Misalnya saja GM Motor membuka cabang produksi barunya di Meksiko. Seorang engineer dari Amerika Serikat akan dipekerjakan sebagai chief engineer di perusahaan baru tersebut di Meksiko. Jadi warga negara Amerika Serikat itu disebut ekspatriat di Meksiko. Hal ini memungkinkan adanya transfer teknologi pada perusahaan baru tersebut. Manajer-manajer ekspatriat yang dipekerjakan keluar dari perusahaan headquarternya ke negara host country-nya biasanya digaji 2 kali lipat dari manajer-manajer yang ada di host country. Kenapa ini dilakukan? Tentunya ekspektasi dari perusahaan induk itu sangatlah tinggi. Perusahaan induk tidak hanya membakar uangnya, memberikan kompensasi yang begitu tinggi kepada manajer ekspatriat. Di balik itu, perusahaan juga mengharapkan return dari investasi ini. Perusahaan mengharapkan operasional yang berjalan lancar, misi yang berhasil, proyek-proyek baru yang terlaksana, sehingga perusahaan tersebut sukses pada bisnis globalnya. Penempatan ekspatriat ke luar negeri atau di luar negara perusahaan induknya bukannya tanpa masalah. Hal ini perlu dipersiapkan dengan sangat matang karena melibatkan masalah-masalah yang sangat kompleks. Misalnya saja, ekspatriat harus dipersiapkan sedari awal. Mereka harus mengerti budaya pada perusahaan host country-nya. Manajer-manajer tentu juga perlu belajar sedikit bahasa pada host country. Hal ini akan sangat membantu para manajer beradaptasi di perusahaan di luar negeri. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan adalah perencanaan manajer tersebut. Manajer tersebut harus diajak berbicara apakah dia tertarik untuk assignment di luar negeri, sehingga bisa ditentukan career path-nya, apa langkah-langkah selanjutnya yang ditawarkan oleh perusahaan kepada ekspatriat tersebut. Yang perlu juga dibicarakan dengan manajer ekspatriat adalah bagaimana sistem penilaian kinerja. Tentunya penilaian kinerja untuk manajer ekspatriat tersebut di negara yang baru ditujunya tentunya harus berbeda dengan negara asalnya karena keadaan-keadaannya yang berbeda. Tetapi goal-goal tersebut harus dijelaskan dari awal. Manajer ekspatriat harus juga diberikan akses untuk tetap berkomunikasi dengan pimpinannya atau dengan rekan-rekannya di headquarternya atau perusahaan induknya. Setelah misinya berhasil pada host country, manajer ekspatriat tersebut juga harus dipersiapkan saat kepulangannya ke negara asalnya atau yang disebut dengan persiapan repatriation, agar manajer ekspatriat tersebut tidak shock ketika kembali ke negara asalnya. Baiklah teman-teman, kita sampai pada pros and cons buku Fundamental of Human Resources Management tersebut. Jadi kebaikan dan kekurangan buku tersebut. Buku tersebut diterbitkan oleh McGraw-Hill yang tentunya ini adalah penerbit yang sudah diakui namanya di seluruh dunia. Tentunya buku ini adalah buku yang sangat baik. Alur cerita yang ditulis oleh penulis dari awal hingga akhir itu sangat mudah dipahami. Yang dari awalnya penulis memberikan contoh tentang operasi Cadillac, operasional Cadillac, perusahaan mobil yang bergerak ke unit usaha global. Dan selanjutnya kita diberi pengertian-pengertian dan konsep-konsep tentang Global Human Resources Management. Buku tersebut juga memberikan contoh tentang perbedaan
tingkat biaya hidup antara satu kota dengan kota yang lainnya, sehingga kita mengerti bahwa perbedaan treatment, perbedaan praktek antara human resources management pada satu negara dengan negara yang lainnya tersebut seharusnya dilakukan berbeda. Kemudian pada tahap selanjutnya, buku tersebut menjelaskan tentang pentingnya ekspatriat untuk kesuksesan pengembangan usaha global. Buku ini adalah buku yang sangat menarik dan mudah untuk dibaca, mudah untuk dimengerti. Hanya ada satu kesalahan, yaitu pada peta ini nomor 5 itu yang maksudnya adalah ditunjukkan Tokyo, Jepang, tetapi penempatan nomor 5-nya adalah pada Kepulauan Filipina. Hanya itu saja kekurangan yang ada pada buku ini. Baiklah, kita akan mereview kembali topik kita mengenai Managing Human Resource Globally. Semakin banyak perusahaan yang awalnya bergerak secara domestik berkembang memasuki pasar internasional. Perusahaan multinasional atau MNC tidak hanya menjual barangnya di negara lain, tetapi juga beroperasi atau memproduksi barangnya di negara tersebut dengan dikontrol melalui headquarter-nya pada negara asalnya. Perusahaan global mempunyai headquarter di beberapa negara yang terintegrasi menjadi satu kesatuan unit bisnis. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar internasional mendapatkan banyak peluang baru. Mereka juga harus mengatasi tantangan dalam mengelola SDM global. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan SDM global adalah perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, perbedaan sistem ekonomi, perbedaan politik dan sistem hukum. Dalam mengisi SDM pada perusahaan-perusahaan global, pendekatan yang dilakukan dalam hal staffing bisa berupa etnosentris, yaitu pendekatan di mana perusahaan mempekerjakan ekspatriat untuk mengisi posisi-posisi tinggi di perusahaan cabangnya di luar negeri. Perusahaan juga bisa melakukan pendekatan polisentris atau pendekatan di mana warga dari host country mengisi seluruh jabatan pada unit bisnis tersebut. Perusahaan juga bisa melakukan pendekatan secara geosentris atau pendekatan di mana staffing untuk mengisi seluruh jabatan pada perusahaan dengan strategi terintegrasi. Perusahaan mempekerjakan karyawan pada semua posisi di suatu perusahaan, asalkan karyawan tersebut mampu dengan mengesampingkan asal negara karyawan tersebut. Anggota-anggota sumber daya manusia dalam perusahaan global terdiri dari ekspatriat, yaitu warga negara asing yang berasal dari negara induk perusahaan yang bekerja pada kantor cabang asing di luar negeri. Kemudian ada juga host country national atau karyawan yang merupakan warga negara di mana kantor cabang perusahaan tersebut beroperasi secara internasional. Terus ada juga third country national atau TCN adalah karyawan yang bekerja pada kantor cabang perusahaan internasional yang merupakan warga negara asing pada negara tersebut, tetapi bukan warga negara dari induk perusahaan yang bersangkutan. Dalam mengelola SDM ekspatriat, perusahaan perlu berhati-hati dalam melakukan perencanaan, melakukan penempatan, memberikan kelas berupa pelajaran cross culture atau pertukaran budaya. Juga perusahaan perlu mempertimbangkan kompensasi yang layak agar ekspatriat itu mau bekerja di luar negeri.
Ekspatriat juga perlu diberikan bantuan saat kembali ke negaranya berupa bantuan repatriation. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa beri komentar Anda pada kolom di bawah. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.